warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jamaah yang berbahagia, marilah kita bersyukur nikmat Ramadan kita ini telah kita lalui 2/3 perjalanan. Insya Allah sepertiga itu kita akan lalui dengan iman kepada Allah untuk mendapatkan la'allakum tattaqun di akhir Ramadan ini. Mari kita bersyukur jamaah, kita masih bisa mengikuti Ramadan tahun ini, diperpanjang usia kita oleh Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang masih kita jumpai insya Allah. A'maru ummati ma baina sittin wa aqalluhum man yajdu salika. Usia umatku itu antara 60-70 tahun rata-ratanya. Kalau ada yang melewati usia ini 80, 90 bahkan 100, kalil tidak banyak di antara umatku lagi. Kita di masjid ini bervariasi dari usia muda sampai usia tua. Mungkin sudah ada yang 80. Alhamdulillah. Saya pribadi tahun ini telah diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala 72 tahun. Jamaah yang berbahagia. Ketika kita bicara tentang Islam, maka kita bicara tentang akidah. Kita bicara tentang akhlak. Kita bicara tentang ibadah. Kita bicara tentang muamalat duniawiyah. 4 poin ini inti dari ajaran Islam. Bahkan saya saltut hanya menempatkan 3. Akidah dan akhlak disatukan menjadi satu. Ibadah menjadi nomor 2 dan muamalat dunyawiyah menjadi nomor 3. Inilah yang dibinakan oleh Rasulullah SAW pada generasi muda di zaman beliau masih hidup. Ketika beliau berumur usia 40 tahun, yang mengikuti beliau, generasi muda dibawa dari usia beliau. Jika ada lebih dari beliau, tidaklah seberapa. Beliau lakukan pembinaan generasi muda. Karena memang dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah Rabbul Alamin. Di surat Kahfi ayat yang ke-13. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Lalu kami tambahkan lagi petunjuk untuk mereka. Generasi yang huda, yang mendapat petunjuk. Tapi jika generasi muda ini tidak dibina dengan baik, maka Allah mengingatkan di surat Maryam ayat 59. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu birabbi wasinna nuda. Fakhalafa min ba'dihim khalqun ada'us shalah wattaba'us sahwat fasawfa yalqawna gayya. Secara bebas kita terjemahkan, telah meninggal anak orang tua digantikan anak-anak mudanya. Sayang 1000 sayang. Anak muda pengganti orang tua ini 2 kesenangannya. Ada'us shalah, tidak senang melaksanakan salat. Wattaba'us sahwat,
memperturutkan hawa nafsunya tanpa selektif, generasi seperti ini akan gaya, akan. Itulah sebabnya Rasulullah ketika berusia 40 tahun diikuti oleh anak-anak muda di bawah usia beliau yang dinyatakan as-sabiquna awwalun. Kita lihat dari segi peringkinan umur, Ali bin Abi Thalib dibina oleh Rasulullah pada usia 8 tahun. Nabi ruku, Ali ruku. Nabi sujud, Ali sujud, tanpa ia tahu apa makna semua ini. Zubair bin Awam baru 8 tahun. Talha bin Ubaidillah 11 tahun. Al-Arqam bin Abil Arqam 12 tahun. Dan disinilah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, yang dijadikan oleh Rasulullah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk pengajian. Za'ad bin Abi Waqis bin Abi Waqqas 15 tahun. Ja'far bin Abi Talib 18 tahun. Zaid bin Haritsah 19 tahun. Utsman bin Affan 20 tahun. Umar bin Khattab 26 tahun. Bilal bin Abi Rabah 29 tahun. Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 37 tahun. Kalau ada yang ketuaan, tidak lebih dari paman Rasulullah sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib 42 tahun. Dan istrinya Khadijah As-Sadiyah yang dikawini Nabi pada usia 25 tahun. Khadijah sudah berumur 40 tahun. Maka ketika Nabi berumur 40 tahun, Khadijah telah berumur 55 tahun. Inilah yang dibina oleh Rasulullah dalam rangka untuk pembinaan ke depan agama yang kita cintai ini, agama Islam. Generasi ini penting sekali dibina. Karena generasi di bawah 40, di atas 18, dalam bahasa Arab dikatakan fatal. Dan jika tidak dibina dengan baik, dia akan fatal. Inilah jamaah. Sehingga Ramadan yang penuh mubarak ini kita bina dengan iman. Mahwal iman ya Rasulullah? Nabi jawab, ikhlas. Tapi ketika Nabi bertanya kepada sahabat, apa tanda-tanda iman bagi kamu? Sahabat menjawab, kami bersyukur apabila mendapat nikmat, kami bersabar apabila mendapat cobaan. Kami ridha terhadap ketetapan dan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bina generasi muda kita ini dengan iman. Kita bina dengan akidah. Kita bina dengan akhlak. Kita bina dengan muamalat dunia ibadah. Kita bina dengan muamalat duniawiyah. Di surat Luqman juga seperti itu. Yang pertama ditanamkan dan dianjurkan oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Akidah. Kemudian kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim, susunannya itu kemudian akhlak, nasihatnya Luqman, ditambah ibadah, dan di akhir-akhir akhlak lagi yang dikemukakan oleh Luqmanul Hakim. Oleh karena itu jamaah, marilah kita manfaatkan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan mengarahkan pembinaan kita di dalam generasi muda. Masjid Cengho ini akan dilanjutkan pembinaannya oleh angkatan muda kita, oleh generasi muda kita. Kita yang tua-tua akan meninggalkan dunia. Muncul generasi muda untuk melihara masjid kita ini, untuk melestarikan masjid kita ini, untuk memakmurkan masjid kita ini untuk generasi yang akan datang. Pada akhirnya jamaah, saya selalu menganjurkan ukhuwah di antara kita. Mari kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini. Perbedaan pikiran di antara kita jangan kita jadikan anjang perpecahan. Perbedaan organisasi di antara kita jangan kita jadikan anjang perpecahan. Umat Islam dewasa ini membutuhkan persatuan dan kesatuan. Dan itu pernah dibayangkan oleh Nabi ketika masih hidup.
Yusakul umam anta tada alaikum kama tatada al akalatu ila kisatiha. Akan datang satu zaman umat ini diperebutkan bagikan makanan di atas meja. Mintillah tinahnu yauma isin ya Rasulullah. Apakah umat sesudah Nabi tiada ini sedikit? Jumlahnya tidak banyak? Nabi katakanlah tidak. Bal antum yauma isin kasirun. Jumlahmu besar, akan tetapi kualitasmu menyalimu yang menurun. Lawan tidak takut lagi pada kamu. Mengapa begitu ya Rasulullah? Dalam kondisi kita banyak, mengapa kita jadi penakut? Nabi lalu jawab, nanti ada penyakit yang menimpa kamu yang akan datang. Artinya sudah Nabi tiada. Penyakit apa gerangannya Rasulullah? Nabi sebut al-wahnun, alwan, alif lam waw ha nun. Ma huwal wahnun ya Rasulullah? Penyakit macam apa itu? Nabi lalu katakan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Mencintai dunia berlebih-lebihan dan takut akan kematian. Saya pikir kalau penyakit ini datang lebih gawat dari COVID-19. Itulah sebabnya Al-Quran mengajarkan kita solusi. Hadis juga ada. Dan rata-rata kita hafal doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan di dunia ini dan berikan kebahagiaan di akhirat jauh lebih bagus dari dunia ini. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Doa ini sunnah dibaca sudah salat 5 waktu. Lebih sunnah lagi dibaca kita tawaf keliling Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Lebih sunnah lagi dibaca ketika kita berada di antara rukun Yamani dan Hajratul Aswad. Maka dengan doa kita bungkus pembinaan generasi muda itu agar dia menjadi generasi yang paham tentang Islam, paham tentang akidah, paham tentang akhlak, paham tentang ibadah, dan paham tentang muamalat duniawiyah. Inilah yang bisa saya berikan pada subuh hari ini kepada panitia Masjid Cheng Ho. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan undangan yang terhormat ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.